Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua adalah school. Mohon maaf, cukup terlambat, hampir setengah jam. Tapi insya Allah kita akan kembali merutinkan, mencoba istiqomah dengan agenda Edward School ini. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan mencipta growth mindset di era buka. Di era buka ini bahasan yang cukup menarik karena saya sudah membahas ini juga pada beberapa hari lalu di sebuah event besar di UPI Bandung, dan ingin saya sampaikan kembali agar terrecord dan juga bisa terus bermanfaat gitu ya. Insya Allah materi ini akan di-share di YouTube-nya Iddawah Indonesia dan juga langsung live sekarang di Instagram-nya Pejuang Bahagia ID, salah satu program dari Yayasan Iddawah Indonesia ya. Ini ada Instagram di atas dan YouTube-nya di bawah nih ya. Insya Allah. Jadi nanti teman-teman bisa kembali mereview baik melalui Instagram ataupun melalui YouTube ya. Adapun YouTube nanti akan terlihat juga dengan slide-nya. Baik, saya akan mulai membahas dengan sudut pandang sebagai seorang agen perubahan. Growth mindset kunci menjadi seorang agent of change, agen perubahan. Agent of change ini identik dengan mahasiswa. Maka nanti ada pendekatan kemahasiswaan yang mungkin juga bisa dianalogikan, diimplikasikan eh, di peran-peran lain ya selain mahasiswa. Bicara soal growth mindset, maka ada sebuah ayat yang menarik, surat Al-A'raf. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah sebuah kaum sampai dengan mereka merubah dirinya sendiri. Ya. Nah, ini ayat yang cukup populer, dan bicara soal growth mindset, maka bicara soal merubah diri sendiri. Nah, kenapa kemudian merubah diri sendiri menjadi hal utama, hal yang paling awal ketika bicara soal perubahan? Maka bagian daripada diri sendiri yang perlu dirubah pertama kali adalah mindset. Ya, dari yang tidak punya utang, ya dari yang punya utang, kemudian utangnya lunas, itu yang dirubah itu adalah dirinya sendiri dulu, mindsetnya dulu. Dari yang belum punya pekerjaan agar memiliki pekerjaan, maka yang dirubah pertama kali adalah mindsetnya dulu. Dari yang nilai IPK-nya kecil, agar menjadi lebih baik itu harus dirubah mindsetnya dulu. Nah, karena mindset ini adalah hal yang paling pertama bisa merubah kebiasaan, bisa kemudian merubah karakter, dan bisa merubah kenyataan, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, beberapa waktu lalu terkenal viral sulap merah itu selalu menyampaikan konsep tersebut. Pikiran atau mindset itu merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter mampu merubah kenyataan. Dan ini dalam Islam pun ternyata dibahas ya, bahwasanya mindset itu adalah pola pikir atau akliyah. Akliyah itu akan merubah nafsiyah, gitu ya. Nafsiyah dan akliyah ketika ketika eh, terintegrasi akan menciptakan sebuah saksiyah, kepribadian, gitu ya. Makanya mindset ini akan menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap kehidupan kita. Mindset are beliefs, ya. Mindset is a predictor of success, affect our behavior and becomes a predictor of success. Ya, once your mindset change, everything on the outside will change along with it. Makanya mindset ini menjadi gerbang utama untuk melakukan sebuah perubahan. Bicara soal mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, semua peran itu seringkali hanya sebatas maksudnya tidak optimal. Contohnya mahasiswa.
Ada istilah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ada mahasiswa istilahnya pura-pura, kuliah rapat, punang-punang, kuliah nangkring, dan seterusnya. Itu sebuah pola-pola yang biasa saja, gitu ya. Padahal potensi mahasiswa sendiri sebagai pemuda itu memiliki potensi yang sangat besar. Daya pikir, kritis, tenaga, semangat, antusias, integritas sangat tinggi. Tapi ketika tidak dioptimalkan, itu akan jauh eh, dari sebuah titel yang pantas disebut dengan agent of change. Makanya hal yang paling harus dirubah pertama kali adalah mindset. Ini kisah, insya Allah saya akan bahas kisah ini. Ini kisah saya pribadi. Ketika kuliah, saya tinggal di masjid selama 4 tahun dan banyak perubahan yang saya dapatkan ketika saya tinggal di masjid. Intinya bahwasanya ketika saya di sana, saya merasakan bagaimana permasalahan masyarakat itu begitu nyata. Terlebih waktu itu saya terlibat gitu ya di masyarakat, khususnya di masjid, dan dari permasalahan itu kemudian saya mencoba mencari solusi, eh, dan akhirnya saya tuangkan gagasan itu dalam berbagai karya tulis ilmiah khususnya dilombakan, bahkan saya bisa menjadi juara dan tahun 2019 lalu alhamdulillah bisa menjadi mahasiswa berprestasi ke-1 di UPI, ya. Nah, pola ini akan terjadi bagi mereka yang memiliki pola pikir yang growth, terus bertumbuh. Kenapa? Karena ketika seorang growth mindset people, ya, seorang orang yang memiliki growth mindset, ketika dihadapkan masalah, mereka akan berusaha mencari solusi. Mereka berusaha untuk mencari langkah yang tepat, gitu ya. Itu seorang growth mindset. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan fixed mindset. Ini akan dibahas lebih lanjut. Intinya, fixed mindset ketika dihadapkan masalah, mereka akan stuck, akan kesulitan, tidak ada solusi, gitu ya. Bukan bukan bagian saya untuk terjun di situ. Nah, itu fixed mindset. Nah, sebenarnya apa fixed mindset itu akan saya bahas nanti. Nah, dari situ, alhamdulillah, ketika seorang growth mindset dihadapkan sebuah masalah, dia akan luas. Dia akan mampu memberikan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang bahkan hebat, bisa membuat dirinya itu menjadi bagian perubahan atau bahkan menjadi seorang agent of change itself, menjadi seorang agen untuk melakukan perubahan itu sendiri. Makanya growth mindset ini merupakan kunci keluasan menghadapi perubahan. Ya, alhamdulillah dari sana saya bisa berkesempatan dari seorang marbot masjid, seorang guru ngaji, bisa berkesempatan untuk eh, berkeliling dunia, beberapa negara, berkeliling kota di Indonesia, ya, berbagai pulau, untuk melakukan berbagai event yang mana awalnya itu dari ikhtiar menemukan solusi atas sebuah permasalahan, ya, ikut berbagai forum, lomba, dan seterusnya. Sehingga seorang growth mindset ini akan terus bisa luas dari berbagai kondisi dan dia bisa masuk bahkan berkembang terus, gitu ya. Itu seorang yang memiliki mindset yang terus bertumbuh. Nah, lalu bagaimana dia bisa menemukan itu? Maka hal yang paling pertama yang seorang harus rubah agar menjadi seorang agent of change dengan mindset yang terus growth adalah dia harus memahami pokok dari sebuah permasalahan, pokok mengapa dia harus seperti itu, gitu ya. Maka kata Simon Sinek dalam bukunya Start with Why ini, pertanyaan why ini yang paling penting dari sebuah hal. Semisal kita sebagai seorang muslim nih, ditanya, apa? Nah, apa ini bagian terluar. Contohnya apa? Apa ibadah paling utama seorang muslim? Saya yakin hampir semua, everyone know, apa ibadah utama seorang muslim? Pasti jawabannya sholat. Nah, everyone know. Itu lingkaran terluar. Setelah what, how, bagaimana sholat itu dilaksanakan? Bagaimana tata cara sholat? Nah, ini mulai mulai menyedikit orang-orang yang tahu, gitu ya. Orang-orang yang tahu. Makanya ini lingkaran kedua setelah what. Bagaimana caranya sholat itu dikit orang muslim yang tahu atau berkurang, gitu ya. Banyak orang muslim yang belum tahu bagaimana cara sholat yang tepat, yang benar, gitu.
Dan setelah how, yang paling inti adalah why. Dan if you know why, ya, hanya beberapa orang yang tahu kenapa harus sholat, kenapa harus sholat, dan ibadah seorang muslim. Kenapa ibadah itu harus sholat? Kenapa harus sholat zuhur? Kenapa harus sholat tahajud? Itu hanya sedikit orang yang tahu. Nah, ketika dia bisa memecahkan permasalahan why ini, maka dia akan terbangun tujuan yang kokoh, tasdikul jazm gitu ya, keyakinan yang kuat, yang kokoh. Dari sana dia bisa menciptakan mindset yang terus bertumbuh karena landasan tujuan yang kuat ini, ya. Makanya jadikan setiap permasalahan itu jawab tanyakan dengan pertanyaan why. Kenapa saya harus menjadi agent of change? Kenapa saya harus bisa lebih baik lagi? Kenapa saya harus terjun dalam permasalahan ini? Ya. Kenapa? Terlebih, teman-teman, ternyata sekarang itu kita berada di era buka. Indonesia adalah bagian daripada masyarakat dunia, dan masyarakat dunia itu sangat dinamis, intens, berubah sangat cepat dan sangat kompetitif. Ketika kita bagian daripada Indonesia, masyarakat Indonesia yang tidak bisa berkompetisi di masyarakat dunia yang sangat dinamis ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah kita akan tertinggal, kita akan tergerus, kita akan terlupakan. Gitu. Makanya kita harus menemukan why kita agar kemudian kita bisa melangkah, ya, melangkah dan diciptakan growth mindset agar kita mampu terus bertumbuh dalam langkah kita ketika dihadapkan masalah. Gitu ya. PUKA itu singkatan dari, saya lupa singkatannya ya, kurang lebih V-nya itu velocity atau gitu ya. Ininya itu dinamis ya, uncertainty tidak pasti, C-nya itu saya lupa C-nya, coba saya cek dulu. Tidak ada di sini. Intinya itu adalah PKR itu adalah era di mana masyarakat itu terus bergerak, dinamis, bahkan sangat cepat. Gitu. Maka banyak skill yang perlu kita butuhkan, terlebih diprediksi bahwasanya tahun 2025 itu bagian daripada bonus demografi terjadi di Indonesia. Ya, bonus demografi terjadi di Indonesia. Nah, ini ada grafiknya, dan 2036 sebagai puncak, ya, peak of demographic bonus population, ya, akan menjadi puncak daripada bonus demografi. Dan para akademisi merumuskan bahwasanya ada 10 skill yang harus dibutuhkan, dan saya tidak akan membahas ini. Intinya perubahan ini yang harus kita hadapi dan kita harus siap. Sebagai contoh, kita sekarang pada era digitalisasi, industri revolution 4.0, ya. Digitalisasi, big data, artificial intelligence, lagi seru ya, AI, artificial intelligence, lagi rame banget. Bahkan copywriting, pekerjaan kreatif sudah mulai tergerus, ya, bagian mereka dengan berbagai teknologi AI, ada chat GPT dan seterusnya. Maka setelah revolusi industri 4.0 ini akan muncul industri 5.0 dengan banyaknya human touch revolution. Ketika banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh teknologi, tapi human touch ini tidak akan pernah tergantikan. Sentuhan-sentuhan manusiawi gitu ya, sikap, pola pikir yang tidak akan bisa tersentuhkan, perilaku. Makanya kita dalam menghadapi ini harus memiliki mindset yang terus bertumbuh, growth, ya, yang terus bertumbuh. Jadi kita harus memahami, ternyata mindset ini memiliki dua tipe. Ada growth mindset
dan ada fixed mindset. Growth mindset itu adalah thrives on challenge. Dia akan berani atau terus bergerak ketika dihadapkan sebuah tantangan. Melihat situasi sulit bukan sebagai tanda bahwa dirinya harus berhenti berusaha, namun sebagai tantangan agar dirinya dapat belajar dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Ketika ada masalah, ini dianggapnya sebagai sebuah challenge, bukan problem, ya. Sedangkan fixed mindset mengasumsikan bahwa situasi dan dampaknya terhadap diri kita tidak dapat diubah dengan cara apapun. Ketika ada problem, ya udah problem gitu ya. I have no solution. Seorang growth mindset, this is a challenge. I have to find the solution. Bedanya growth mindset and fixed mindset. Nah, ini kita bisa lihat contohnya nih. Growth mindset itu berani menerima tantangan. Sedangkan fixed mindset dia justru cenderung menghindari tantangan. Ingin berada di zona nyaman saja, comfort. Padahal ketika seseorang berada di zona nyaman, dia tidak akan bisa level up, tidak akan bisa naik level, bertumbuh. Makanya growth mindset ini akan meniscayakan dia untuk terus bertumbuh secara kemampuan, skill, dan lain-lain. Seorang growth mindset itu belajar dari kritik dan umpan balik. Sedangkan fixed mindset mengabaikan kritik. Bahkan justru menghina orang yang mengkritik. Justru akan cenderung menyudutkan gitu ya. Cenderung saya yang benar gitu. Saya yang benar dan kamu yang salah gitu. Itu mengabaikan kritik orang yang fixed mindset. Ya. Orang yang growth mindset juga dia menyadari bahwa bakat dan kecerdasan dapat dikembangkan. Sedangkan fixed mindset dia menyadari bahwa bakat dan kecerdasan tidak dapat berubah. Saya emang nggak bakat nulis, saya emang nggak bakat bermain musik gitu ya. Padahal guru saya pernah berkata bahwasanya kesuksesan seorang itu 1% karena bakat, 99% karena kerja keras. Ya, artinya apa? Bakat, kecerdasan itu bisa diciptakan oleh kerja keras, bisa diikhtiarkan dengan kerja keras. Ada rumus 3L. Seseorang memiliki sebuah bakat atau skill itu karena 3L. L pertama lahir, betul. Seseorang bisa punya bakat karena lahir. Dia dari kecil mungkin secara pola pengasuhan membentuk dia memiliki bakat bisa menulis gitu. Orang tuanya sering mengajarkan dia untuk membaca, menulis sehingga dia senang dalam hal literasi. Bisa seperti itu. Itu bakat gitu. Lahir L pertama. L kedua, seseorang juga bisa memiliki bakat, skill dari latihan. L kedua latihan. Makanya kalau kata San Felix Xiao dalam bukunya Make Habit itu ada dua orang tua dari sebuah habit, sebuah skill juga bisa dikatakan. Apa itu? Repetition and practice. Nah, makanya L kedua ini mampu membuat seseorang memiliki sebuah skill, bakat yang baru. Gitu ya. L ketiga adalah apa? Lingkungan. Lingkungannya sangat berpengaruh. Saya juga dulu pernah nih, contohnya. Dulu saya ketika tinggal di masjid, saya dipaksa untuk kemudian harus ya bukan dipaksa oleh orang-orang, tapi lingkungan ya. Lingkungan memaksa saya untuk harus bisa banyak bicara. Melatih diri saya untuk selalu bicara. Dengan mengajar anak-anak, ngisi kajian ibu-ibu, ngisi khutbah, ngisi kajian bapak-bapak, mengadakan event-event kemasjidan di masyarakat gitu ya. Di situ saya harus terus banyak belajar berbicara di depan umum, public speaking gitu. Nah, yang dulu saya agak jago-jago banget ngomong, tapi karena terus dilatih secara lingkungan gitu ya, latihan terus dilaksanakan, lingkungan juga memaksa saya. Akhirnya alhamdulillah ketika saya diminta untuk mengisi acara dadakan pun saya bisa gitu. Termasuk saya ngisi A2 School ini merupakan kegiatan yang mungkin bisa dikatakan dadakan juga, saya tanpa persiapan apapun, tapi saya sudah tersedia berbagai slide ya gitu. Jadi bakat kecerdasan itu seorang growth mindset akan menyadari bahwasanya itu dapat dikembangkan. Seorang growth mindset juga, dia merupakan tipe orang yang terus berusaha keras pantang menyerah, struggle.
Sedangkan orang yang fixed mindset dia cenderung kurang berusaha dan mudah menyerah. Ya. Seorang yang growth mindset dia akan bertahan saat ada kegagalan. Sedangkan yang fixed mindset dia akan merasa diri sebuah kegagalan, merasakan dirinya sendiri sebuah kegagalan. Sangat miris kan ya, itu sama growth mindset ya. Padahal kegagalan itu justru adalah ketika seseorang itu menyerah gitu. Ketika dia terus berusaha dia tidak akan pernah gagal. Sebagai contohnya apa? Albert Einstein itu bukan Albert Einstein, betul, Albert Einstein mengatakan, saya khawatir keliru antara Albert Einstein atau Thomas Alva Edison. Contohnya Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan dia melakukan penelitian 1000 kali, ya 1000 kali. Dan ternyata yang berhasil hanya penelitian ke-1. Dia mengatakan apa? 999 itu bukan kegagalan. Dia mengatakan bahwasanya 999 kali dia tak mengetahui cara tentang bagaimana penelitian itu tidak berhasil. Penelitian itu tidak bisa mendapatkan nilai hasil gitu ya. Nilai yang tepat. Nah, nilai yang salah. Jadi dia mengatakan penelitian yang gagal itu sebagai keberhasilan menemukan hasil yang kurang tepat gitu. Hebat kan ya. Jadi seorang growth mindset justru cenderung melihat kegagalan itu sebagai sebuah hikmah gitu. Seorang growth mindset juga terinspirasi akan tugas orang lain. Sedangkan seorang yang fixed mindset merasa terancam akan kesuksesan orang lain. Ya, SMS. Susah melihat orang lain senang. Senang membuat orang lain susah. Gitu ya. Itu fixed mindset ya. Cenderung hasad gitu kalau dalam Islam. Merasa terancam akan kesuksesan orang lain. Ketika orang lain sukses, insecure dan aduh saya tertinggal nih. Saya harus gimana nih? Kehidupan saya terancam nih. Gitu. Itu seorang fixed mindset. Seorang growth mindset juga dia akan terus mau belajar dari kegagalan. Sedangkan fixed mindset dia akan merasa selalu gagal, ya. Karena sudah mindsetnya yang kaku, mindsetnya yang sudah tidak berubah. Dia merasa gagal gitu. Saya nggak bisa berubah gitu. Itu seorang fixed mindset. Nah, ini perbedaan ini berdasarkan hasil penelitian dari Carol Dweck ya tentang mindset, the new psychology of success. Maka Albert Einstein pernah menyatakan, if you always do what you always did, you will always get what you always got. Ketika teman-teman melihat sebuah target, teman-teman mempunyai target, ibaratnya ini target, gitu ya. Kemudian teman-teman melakukan sebuah cara untuk mencapai target itu, cara teman-teman lakukan, ternyata gagal, ternyata gagal berhasil, maka seorang growth mindset dia akan mencari cara yang lain, B, C, D, E, F sampai dengan Z mungkin sampai bisa mencapai target ini. Tapi seorang fixed mindset dia akan terus menggunakan cara A. Cara A dia lakukan gagal, coba lagi aja, gagal gitu. Kayak dia tidak bisa, dia merasa bahwa tidak ada cara lain dalam mencapai target itu. Makanya dia hanya akan mendapatkan hasil yang sama. Kemungkinan besarnya seperti itu. Nah, makanya untuk menjadi seorang yang bertumbuh, memiliki mindset yang growth, kita harus berubah dari lingkaran takut ya, dari lingkaran takut ke lingkaran belajar sampai dengan lingkaran bertumbuh. Dari yang awalnya panik, cemas, stres, tidak bisa tidur, putus asa dengan keadaan, masuk ke lingkaran belajar, dia mulai menerima keadaan, menata hidup kembali, mulai menerapkan kebiasaan baru. Step by step sampai dengan dia menjadi seorang yang berada di lingkaran bertumbuh. Berusaha memikirkan orang lain, membantu orang lain, menjadi orang yang produktif dan terus bersyukur. Ya, di manakah Anda sekarang? Apakah lingkaran takut, lingkaran belajar, atau lingkaran bertumbuh? Silahkan teman-teman analisis masing-masing. Nah, jika teman-teman melihat dari grafik ini, ini merupakan gambaran di mana posisi growth mindset dan seorang fixed mindset.
Seorang fixed mindset ketika dihadapi masalah, mungkin awal-awalnya dia sama semangat. Oke, saya akan menghadapi masalah ini. Tapi ketika ternyata dalam prosesnya dia merasakan kok gini-gini aja ya, akan ada titik dia mengatakan ini semua percuma. Itu seorang fixed mindset. Dia akan menyerah ketika merasa tidak ada progres sama sekali. Padahal seorang growth mindset ketika menghadapi itu dia akan terus berusaha, terus berusaha. Ketika gagal dia akan mencari cara lain sampai dengan dia akan merasakan, menyatakan, wah mulai ada kemajuan nih. Untung dulu nggak menyerah. Ya itu hingga akhirnya dia bisa mencapai target. Mungkin sesekali akan turun daripada targetnya sesekali gitu ya. Tapi dia tidak akan pernah menyerah sampai dengan dia terus bertumbuh dan akan mencapai target. Gitu ya. Ini beberapa kisah orang-orang yang memiliki growth mindset nih. Yang awalnya gagal di lingkaran takut, lingkaran yang tertinggal sampai dia jadi masuk ke dalam lingkaran yang terus bertumbuh. Contohnya Albert Einstein. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teacher said he would never amount to much. Dia pernah disebutkan oleh gurunya dia tidak akan pernah berhasil gitu. Dia akan tertinggal, aneh. Tapi ternyata bagaimana? Albert Einstein menjadi seorang yang banyak menemukan penelitian hebat, ya. Berhasil menemukan banyak penelitian, bahkan termasuk tentang teori relativitas, gitu ya. Contoh lainnya siapa ini? Ini siapa nih, kelihatan dari sana? Michael Jordan. Michael Jordan itu pernah diusir, ya, dikeluarkan oleh gurunya karena tidak bisa bermain basket. Pendek ya kalau tidak salah. He went home, locked himself in his room and cried. Dia bahkan menangis, mengunci di dalam rumah. Ternyata bagaimana dia sekarang menjadi salah satu MPV, menjadi salah satu pemain utama gitu ya, pemain hebat basket di dunia. Contohnya siapa lagi? Walt Disney. Walt Disney pernah bekerja di sebuah perusahaan surat kabar. Dia dikeluarkan oleh atasannya waktu itu dan alasannya karena lacking imagination, memiliki imajinasi yang rendah. Kalau gitu, having no original ideas, tidak pernah memiliki ide yang original. Tapi bagaimana sekarang Walt Disney? Dia menjadi bos dari perusahaan besar yang isinya penuh dengan imajinasi, ya. Walt Disney ada bos dari Disney Pictures, Marvel, ya. Marvel itu kan Iron Man, Spider-Man itu kan merupakan produk-produk yang isinya penuh dengan imajinasi. Dan lainnya ada Steve Jobs, Oprah Winfrey, The Beatles. Mereka merupakan orang-orang yang menunjukkan mereka memiliki growth mindset, tidak pernah berhenti berusaha, bahkan ternyata bisa melawan kenyataan. Yang awalnya orang-orang berkata kamu tidak bisa, tapi dirinya menyatakan bahwasanya saya bisa. Bahkan saya bisa lebih daripada Anda. Gitu ya, Masya Allah. Itu contoh daripada seorang yang memiliki growth mindset. Maka Alan Dutchman pernah berkata dalam bukunya Think or Die, change doesn't have to be something that happens to you. You can make it happen actively, intentionally, and deliberately if you develop love and understanding of how change really works. Perubahan tidak harus sesuatu yang terjadi pada diri kita. Perubahan tidak harus sesuatu yang terjadi pada diri kita. Tapi kita dapat membuat perubahan itu. Baik secara aktif, intensional, dan sengaja. Jika kita dapat memahami bagaimana perubahan terjadi. Ya. Jadi tujuannya apa? Kita harus paham bagaimana perubahan itu terjadi. Ya. Dan caranya adalah dengan membangun growth mindset. Bagaimana? Memaknai peristiwa yang terjadi sebagai peluang untuk berkembang menjadi lebih baik. Kata kuncinya peluang. Buat rencana yang konkret untuk berkembang, ya. Rencana yang konkret, yang spesifik, measurable, achievable, realistic, and time bound. Jelas, yang spesifik, terukur, mungkin tercapai, achievable, realistis, dan jelas kurun waktunya, time bound, ya. Kemudian seorang growth mindset juga berani mengambil risiko yang masuk akal dan bertanggung jawab, ya. Berani mengambil risiko walaupun berat. Tapi ketika dia berani keluar dari zona nyaman untuk mengambil risiko, dia akan naik level. Ya.
Seorang growth mindset juga dia bersikap kritis, jujur dan konstruktif. Bersikap kritis ya, tidak hanya menerima apa adanya, tapi dia akan mengkritisi apakah yang terjadi itu ada yang belum sempurna, maka dia akan mengkritisinya. Dia juga mengapresiasi usaha dan proses, bukan hanya pada hasil. Ya, nah ini yang menjadi perbedaan juga dengan fixed mindset. Orang growth mindset dia, mindset itu mengapresiasi usaha dan proses. Karena ketika seorang fixed mindset itu cenderung terhadap hasil, dia akan melakukan berbagai cara agar hasil itu tercapai. Bahkan cara yang salah. Sedangkan seorang growth mindset dia akan berusaha dengan cara yang baik, dia akan juga berbagai cara karena dia mengapresiasi itu. Nah, maka jadilah seorang yang growth mindset yang dia terus bertumbuh setiap hari, berubah walaupun kecil setiap harinya. Satu di pangkatan 365 itu akan tetap satu. Dipangkat berapapun akan tetap satu. Tapi kalau 1,01 dipangkatkan, itu akan ada hasilnya. 365 setahun, 1 dipangkat 0,1, 1,0,1 dipangkat 365 itu akan ada hasilnya 370. Artinya apa? Perubahan kecil setiap hari itu lebih baik daripada tidak berbuat apapun. Nah, waktunya sudah habis teman-teman. Insya Allah kita akan membahas soal growth mindset ini di pertemuan kedua nanti, pekan depan di akun Pejuang Bahagia lagi, berkaitan dengan mencipta growth mindset di era buka. Tema selanjutnya adalah tentang bagaimana menjadi orang yang mengambil hikmah dan merumuskan langkah, ya, menjadi bagian daripada implikasi growth mindset. Terima kasih. Bila taufiq hidayah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.